Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang kembali di Philip Morning Market Call edisi hari ini di akhir pekan, hari Jumat tanggal 6 Januari tahun 2017. Bersama dengan kami di sini tim research. Seperti biasa, agenda kita hari ini ada 3, yaitu kita akan membahas indikasi ESG, dan selanjutnya kita akan membahas mengenai berita dari emiten, dan ditutup dengan tanya jawab. Sebelum kita memulai agenda kita hari ini, seperti biasa, saya ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah suara maupun layar atau gambar bisa terdengar dan terlihat jelas. Mohon konfirmasinya melalui question box yang tersedia. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Sekedar informasi, selagi kita membahas mengenai agenda kita, bagi Bapak dan Ibu yang sudah memiliki pertanyaan, silakan boleh langsung mengetikkan pertanyaannya di kolom question yang tersedia. Jadi nanti langsung kami jawab apabila sudah ada pertanyaan yang masuk. Baik, langsung saja kita masuk ke agenda kita. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Untuk hari ini kami memproyeksikan IHSG masih bergerak menguat atau bullish di support level 5293 dan resistance level pada 5345. Meskipun secara sentimen hari ini cukup negatif ya yang sentimen terjadi, kita bisa melihat pasar Asia hari pagi ini dibuka beragam atau mix, karena ini investor memprice in pelemahan pada data non-farm payroll Amerika yang akan dirilis malam nanti. Investor menduga akan ada pelemahan pada data non-farm payroll setelah melihat rilis data ADP Employment Report semalam yang memperlihatkan bahwa sektor swasta di Amerika itu hanya menambah 153.000 lapangan pekerjaan bulan lalu. Ini di bawah ekspektasi penambahan lapangan kerja sebesar 170.000. Selain itu juga data ASM non-manufacturing index meskipun berada di level 57,2 sama dengan pencapaian pada bulan November dan juga level tertinggi sejak Oktober 2015. Namun kalau kita lihat lebih detail lagi, subindex employment itu justru memperlihatkan pelemahan. Para pakar ekonomi mengestimasi bahwa non-farm payroll akan bertambah sebesar 178.000 bulan Desember dan tingkat pengangguran akan sedikit naik menjadi 4,7%, sementara upah rata-rata per jam akan tumbuh 0,3%. Ini dibandingkan dengan pencapaian bulan November di mana non-farm payroll mencapai 178.000, sementara tingkat pengangguran berada di level 4,6%. Selain itu juga kalau dari regional, hari ini investor akan memonitor rilis data cadangan devisa Tiongkok untuk bulan Desember dan tahun 2016. Itu akan dirilis hari Sabtu. Ini menjadi penting karena investor ingin melihat seberapa cepat menipisnya cadangan devisa Cina sebagai dalam usahanya untuk menopang nilai tukar yuan yang terus melemah. Nilai tukar mata uang yuan sudah turun 6,5% terhadap US dollar sepanjang tahun lalu, dan ekspektasi yang berkembang adalah masih akan terus melemah untuk tahun ini. Jika cadangan devisa Tiongkok terus turun ya dengan laju yang lebih cepat dan alur
aliran dana keluar dari Tiongkok terus berlanjut, maka dikhawatirkan Tiongkok tidak punya pilihan lain kecuali melakukan devaluasi mata uang. Seperti kita tahu, sudah 2 hari terakhir ini nilai mata uang yuan menguat drastis terhadap US dollar. Ini adalah intervensi pemerintah Tiongkok untuk melawan spekulator yang ingin mencoba-coba mempermainkan harga, mempermainkan nilai tukar mata uang yuan menjelang pengangkatan Donald Trump dan juga menjelang Hari Raya Imlek. Untuk stok news kita hari ini, yang pertama adalah Semen Indonesia atau SMGR. SMGR mempersiapkan belanja modal atau CAPEX sebesar 6 triliun rupiah untuk membangun dua pabrik semen baru di Aceh dan Kupang dengan target penyelesaian akan terjadi pada tahun 2019 dan 2020. Tiap pabrik ini akan mempunyai kapasitas produksi sebesar 2,5 juta hingga 3 juta ton. Yang kedua adalah AS Hardware atau ACES. ACES telah mentargetkan penjualan pada tahun ini sebesar 5,1 triliun rupiah. Angka ini 3,67% lebih tinggi dari target untuk tahun 2016. Yang ketiga adalah perusahaan gas negara atau Pegas. Pegas telah meluncurkan proyek pipa gas Gresik Lamongan Tuban dengan panjang total sebesar 141 km. Fase pertama dengan panjang 11 km ditargetkan akan selesai di kuartal 1 2017. Dan yang terakhir adalah Pura Delta Lestari atau Demas. Demas memprediksi penjualan tanah untuk kawasan industri di tahun 2017 akan lebih baik dibanding tahun lalu. Dimas berhasil menjual 52,9 hektar tanah untuk kawasan industri, melebihi target yang dicanangkan sebelumnya sebesar 50 hektar. Demikianlah stok news kita hari ini. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Silakan Bapak dan Ibu yang mempunyai pertanyaan mengajukannya pada question box yang tersedia. Terima kasih. Ya, pagi Bapak Ibu sekalian, saatnya kita memasuki sesi tanya jawab bersama saya Aditya Nugroho di sini. Sebelum kita memulai tanya jawab, akan sedikit dibahas mengenai IHSG secara teknikal. Nah, kemarin juga IHSG kembali ditutup menguat untuk hari kedua untuk tahun 2017. Nah, harapannya dia mampu mematahkan perkiraan downtrend yang kami perkirakan pada akhir tahun kemarin. Nah, syaratnya adalah IHSG harus konsisten hari ini ditutup di atas level 5.300 untuk melanjutkan uptrendnya dan menutup gap di atas. Di sini kita lihat ada gap cukup lebar di rentang 5443 hingga 5380. Jadi kalau IHSG masih kuat dalam beberapa hari ini dan
asing juga tidak melakukan net sell dengan cukup agresif, maka peluang gap atas ini untuk ditutup menjadi terbuka lebar. Namun tetap pastikan apakah IHSG mampu bertahan di atas level 53 atau tidak. Sekalipun ada koreksi, harapannya tidak menembus di bawah level 53 untuk tetap mempertahankan uptrend dalam jangka pendek ini. Ya, kita masuk ke pertanyaan pertama dari Ibu Vivi untuk saham Bank Jatim dan Tele. Baik, Ibu. Untuk BPD Jawa Timur cukup volatile. Kemarin ditutup di level 605 setelah sempat menyentuh level 640, memang cukup drastis. Dan kalau kita lihat biasanya ketika ada penurunan tajam maka berlangsung hingga 2 hingga 3 hari, dan kemungkinan hari ini Jumat, mungkin Senin atau Selasa bisa kembali coba bottom fishing di kisaran 570 hingga di 580, Bu. Jadi tetap wait and see di saham BJTM. Seandainya hari ini ada kenaikan, selama dia tidak mampu berhasil melewati level strategi sebelumnya di level 540 atau hanya di kisaran 525 atau 530, maka bisa coba sell on terlebih dahulu di saham BJTM dan menantikan level support 570 hingga 580 sebagai entry level berikutnya. Lalu kita beralih ke saham Tele. Untuk saham Tele masih dalam posisi uptrend untuk jangka menengahnya. Kita tarik garis di sini, masih melanjutkan kenaikannya. Ya. Namun jika kita lihat indikator stokastik maupun MACD di sini tampaknya berpulang untuk ada koreksi terlebih dahulu. Di sini ada support area yang merupakan lower downtrend uptrend channelnya di kisaran 810 hingga 815. Jadi jika ingin entry bisa gunakan level 815 tersebut sebagai entry level terbaik. Selama dia tidak menembus lower dari uptrend channel ini, maka dapat di keep untuk saham Tele. Namun seandainya tembus, harapannya tidak lebih rendah dari 790, karena jika menembus level 790 maka sebaiknya dijual terlebih dahulu, dan kita lihat seberapa jauh dia mampu menguji support di saham Tele. Dan seandainya dia tidak kembali menaik, tidak kembali menembus dari lower uptrend channel ini seperti yang terjadi pada tanggal 16 hingga 24 November, maka sebaiknya dijual dulu karena konfirmasi menjadi downtrend. Namun saat dia berhasil menembus naik, maka ini masih melanjutkan uptrendnya. Demikian Ibu Vivi. Lalu ke Pak Abdul Roma untuk saham BBNI, LPKR, dan Tele. Ya, Tele sudah kita bahas barusan, Pak. Untuk BBNI terlebih dahulu. Untuk BBNI sudah mengalami kenaikan dari akhir bulan Desember lalu, dan kayaknya kenaikannya sudah mulai sedikit melambat, jadi berpotensi untuk koreksi terlebih dahulu, Pak. Jadi bisa sell on strength di saham BNI dengan kisaran jual di 56 hingga 5680, dan kita menantikan kembali entry point di kisaran 5.400. Harapannya adalah nanti ketika koreksi tidak menyentuh level 5.200 yang merupakan level low sebelumnya. Kalau kita lihat sudah ada pembentukan low di sini adalah higher low-nya, jadi dalam jangka pendek membentuk uptrend, dan harapannya adalah tren ini mampu dipertahankan sehingga tidak kembali menjadi downtrend. Jadi bisa jangka pendek bisa sell on trend, dan garis yang saya gambarkan ini adalah area support yang dapat digunakan untuk kembali entry di saham BBNI. Lalu saham LPKR. LPKR tampaknya sudah melewati fase downtrendnya, dan kita di sini sudah breakout ya dari downtrend channelnya dan mulai memasuki fase konsolidasi. Namun dalam jangka pendek tampaknya kenaikan sudah cukup drastis, dan ada peluang untuk terkoreksi sehat di saham LPKR, dan kemungkinan dengan support terdekat areanya di 760 hingga 765, Pak. Namun seandainya koreksi terjadi tidak mencapai ke level 720 lagi, maka ini bisa di keep di saham LPKR karena
dapat berpeluang untuk kembali uptrend di saham LPKR ini. Demikian Pak Roma. Kemudian ke Bapak Rudi Herudin untuk BJTM, JAPFA, dan MNCN. Baik. Untuk BJTM sudah kami bahas tadi, namun sedikit direview bahwa ada potensi untuk kembali melemah Pak dalam 2 hari ke depan. Jadi sebaiknya wait and see jika ingin akumulasi. Namun jika seandainya hari ini Bapak ada barang dan hari ini sedikit menguat ke level 5623 dan tidak menembus sampai level 640, maka sebaiknya dijual terlebih dahulu Pak dan menantikan area support di 570 hingga 580 sebagai entry point-nya. Lalu saham JAPFA. Untuk saham JAPFA, kalau kita lihat di sini sudah membentuk pola head and shoulder dengan posisi shoulder kiri dan kanan simetris. Namun kalau kita lihat lebih lanjut dari indikator stokastik maupun MACD, tampak trennya arahnya ke bawah menuju area oversold. Bahkan untuk MACD-nya ini sudah sangat oversold sekali dan berpeluang ada technical rebound. Kalau kita sedikit memperbesar di sini, area support ada di kisaran 1400 dan kemarin ini sudah mampu memantul di area tersebut. Seandainya ada pelemahan sedikit, maka bisa dicoba untuk entry di level 1400 hingga 1440 dengan harapan bahwa ini fase konsolidasi tidak berlangsung lama dan ada pembalikan arah untuk rebound kembali ke menguji level 1600. Namun dalam jangka menengah trennya dalam tren menengah Pak, tren melemah Pak. Jadi tetap bermain jangka pendek saja di saham JAPFA ini sambil menantikan dia konfirmasi breakout atas dari downtrend channelnya. Selanjutnya untuk saham MNCN. Untuk MNCN masih berada dalam downtrend channel, namun dalam jangka pendek kemarin mengalami penguatan cukup besar. Tampaknya masih akan menguji level resistance 1800, namun sebaiknya tetap mulai waspada untuk profit taking karena mengingat kenaikan sudah terjadi selama 5 hari terakhir dan cukup tinggi posisi kenaikannya, ditambah dengan indikator stokastik sudah mulai agak melandai di sini, maka sebaiknya siap-siap untuk profit taking di kisaran 1800 hingga 1835 dan juga tidak berkemungkinan ada terdapat gap di rentang 1835 hingga 1850 yang berpotensi untuk ditutup terlebih dahulu sebelum saham MNCN ini kembali terkoreksi secara teknikal. Demikian Pak Rudi Herudin. Lanjut ke Bapak Robertus Emmanuel untuk saham Bank Rakyat Indonesia, Bank Sentral Asia, Telkom, Gudang Garam, HSP, Unilever, dan Pegas. Baik Pak. Pertama kita ke saham Bank Rakyat Indonesia terlebih dahulu. Untuk saham BRI tampaknya peluang untuk koreksi terlebih dahulu Pak setelah kemarin kenaikannya cukup drastis dari akhir tahun dari harga 10.800 hingga ke level 12.300 dan support terdekat ada di 11.90, namun tampaknya support ini berpeluang untuk dijebol, jadi lebih aman untuk menantikan untuk entry kembali di level 11.500 untuk saham BRI-nya. Lalu Bank Sentral Asia. Untuk BCA juga seperti BRI tampaknya berpeluang untuk koreksi Pak hari ini dan area supportnya ada di kisaran 14.800 hingga ke 15.000. Jadi sebaiknya sell out terlebih dahulu dan menantikan level support tersebut untuk kembali akumulasi di saham BRI. Maaf BCA. Lalu Telkom. Untuk Telkom juga kenaikan sudah tertahan. Kemarin candlenya membentuk merah dan sempat menyentuh level di 4.030 namun tutupnya justru merah di 3.950, jadi sebaiknya bisa sell on terlebih dahulu di saham Telkom. Nah, mengingat
kenaikannya juga sudah cukup drastis dari harga 3.600-an 3.700. Jadi koreksi yang terjadi adalah koreksi yang wajar dengan support area di kisaran 3810. Lanjut ke saham sektor rokok, yaitu di gudang garam. Untuk gudang garam kemarin naik cukup drastis, dan ini masih ada peluang untuk menguji level 66.000 meskipun sudah agak tipis, dan juga tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke level 67.000 hingga 68.000. Namun jika sudah mencapai level 67.000 ke atas, mulai persiapkan untuk profit taking, karena level 68.000 sudah 3 kali gagal ditembus, dan biasanya sejak bulan Agustus lalu jika mendekati level ini maka saham gudang garam kembali terkoreksi. Jadi bisa di hold dan take profit di area 67.000 hingga 68.000. Lalu saham HMSP. Untuk saham HMSP masih volatile, 2 hari terakhir juga naiknya cukup drastis, namun sudah mendekati level psikologis di 4.000. Mungkin bisa persiapkan take profit Pak di kisaran 4.000 hingga 4.050 level tertinggi sebelumnya, dan kembali akumulasi di kisaran level 3.800. Beralih ke saham Unilever. Ya, saham Unilever secara tren jangka menengah masih dalam posisi downtrend, namun jangka pendek kemarin mampu berhasil bangkit dari harga 38.000 menjadi ke level 40.600. Namun kalau kita lihat dari indikator stokastik yang sudah cukup tinggi, dan MACD juga meskipun masih membuka, namun tampaknya sudah mulai berkurang kekuatan kenaikannya, maka kami sarankan untuk siap-siap take profit di kisaran 40.700 hingga ke 41.000, dan kembali akumulasi di kisaran level 38.700. Beralih ke saham Pegas. Untuk saham Pegas ini sudah mendekati resisten 2890 hingga 2900. Kalau kita lihat di sini tertinggi sebelumnya ada di kisaran 2940. Jadi kalau sudah mendekati level tersebut, mulai persiapkan untuk take profit, karena juga indikator stokastik meskipun masih menanjak trennya, namun tampaknya kekuatan kenaikan sudah mulai berkurang. Namun tidak perlu dikhawatirkan, karena kemarin yang pelemahan tanggal 23 yang berakhir tanggal 23 tidak berhasil menembus support 2.300. Jadi harapannya seandainya ada koreksi pun tidak akan lebih rendah daripada level 2.460, yaitu level terendah tanggal 23. Jadi bisa buy on weakness nanti di saham Pegas ketika ada technical correction, dan di keep saja, dan ada peluang untuk saham Pegas ini untuk menutup gap di rentang 3.000 hingga 3.020-nya. Demikian Pak Roberto Emanuel. Beralih ke Pak Riki Chandra untuk saham JSMR dan NIKL. Baik, untuk saham Jasa Marga. Saham Jasa Marga sedang dalam fase konsolidasi dari penurunan dari harga 5.600 sampai ke level 39-nya kemarin, dan tampaknya masih cukup choppy di rentang 4.300 hingga 4.360. Seandainya ada koreksi cukup dalam dan hingga mencapai level 4.150 hingga 4.200, maka level tersebut adalah cukup baik kiranya dijadikan entry level di saham Jasa Marga, karena pasca downtrend lalu ada konsolidasi seperti ini di rentang 39 hingga ke 4.500, maka berikutnya biasanya adalah masuk ke fase uptrend. Jadi saran kami bisa, jika sudah ada barang bisa di hold, namun jika ingin menambah koleksi tunggu hingga ada koreksi hingga ke level 4.200 di saham Jasa Marga ini. Berikutnya saham NIKL. Untuk NIKL tampaknya peluang untuk terkoreksi masih ada, memang agak susah dibaca karena pergerakannya yang terlalu dinamis seperti ini, namun
tampaknya ada peluang untuk menguji support di level 1900 Pak. Kami tidak bisa banyak rekomendasi di saham NIKL. Kami kembalikan kepada Bapak Ibu yang memang sudah terbiasa trading untuk mengetahui risiko lebih lanjut di saham NIKL ini. Demikian Pak Riki. Berikutnya Bapak ID Chandra untuk saham BBTN. Salam kenal juga Pak. Untuk saham BBTN kita lihat grafiknya. Ya, ini sudah mampu bangkit dari level 1600. Ini sinyal bagus pasca dia patah di bawah dari harga 1900 hingga ke level 1600 dalam waktu 3 hari saja. Namun kenaikannya sudah cukup tinggi dan ada potensi untuk technical correction, namun cukup wajar. Harapannya adalah tidak lebih rendah dari level 1720. Jadi level 1720 ini dapat digunakan sebagai entry point di level di BBTN. Namun jika seandainya tekanan jual masih besar, maka level 1660 dapat menjadi entry point berikutnya. Namun harapannya tidak lebih dari level tersebut karena memang rentang konsolidasi di BBTN ada di harga 1600 hingga ke level 1805 Pak. Jika Bapak pasti ada barang sebenarnya jika ingin keep dalam jangka panjang masih bisa untuk BBTN. Namun jika Bapak lebih sedang trading mungkin bisa coba sell on strength terlebih dahulu Pak. Nanti kita kembali akumulasi di harga 1660 atau di 1600. Demikian Pak Edi. Lalu Pak Ray Yosua untuk saham Bumi, Timah dan Sril support dan resistennya baik Pak. Untuk Bumi tampaknya ada sinyal beli di sini dan melihat data dari beberapa bulan terakhir sinyal beli terakhir maka rally-nya cukup panjang, maka dapat dicoba untuk spekulasi buy di saham Bumi, apalagi jika dia mampu menembus level strategi sebelumnya di level 325, maka peluang untuk rally lebih lanjut menjadi terbuka lebar. Namun patut diwaspadai bahwa karena harga batubara pada 3 hari terakhir tur koreksi cukup dalam, jadi itu faktor penentu juga untuk pergerakan harga saham batubara secara keseluruhan. Jadi perlu diperhatikan itu Pak. Namun kalau secara teknikal memang ini ada peluang untuk menembus level 320 di saham Bumi ya. Lalu saham Timah. Ya, saham Timah ini sudah mulai memasuki fase konsolidasi Pak pasca downtrend dalam jangka pendek dan tampaknya bisa coba spekulasi buy di harga 1060 asalkan tidak lebih rendah dari harga ini dan kembali menambah porsi seandainya dia mampu kembali menguat dan menembus level 1165 Pak. Jadi ini sudah mulai masuk fase konsolidasi. Kita lihat ini sudah mulai melandai. Selama dia tidak menembus di bawah level 1060 maka ini masih bisa diakumulasi. Lalu ke saham Sril. Untuk saham Sril masih dalam posisi downtrend Pak. Kalau kita lihat kita tarik lebih panjang historicalnya, ya ini masih dalam downtrend cukup panjang dari bulan Juli 2015. Namun sekarang sudah berada di batas atas dari downtrend tersebut dan harapannya dia mampu breakout di level 250 seperti yang ditunjukkan oleh garis biru putus-putus ini. Namun waspadai adanya false alarm seperti yang terjadi pada tanggal 8 November lalu di mana dia sempat menembus garis tersebut namun tidak berhasil dan kembali terkoreksi. Jadi seandainya dia menembus namun berikutnya penguatan tidak kuat dan kembali melemah maka bisa langsung dijual dan menantikan level 220 sebagai supportnya. Namun untuk tahun 2017 mengingat peluang nilai tukar rupiah dan juga emerging marketnya cukup volatile terhadap mata uang dolar, maka saham Sril ini bisa menjadi pilihan mengingat dia sebagian besar porsinya adalah dari ekspor, jadi relatif lebih tahan guncangan terhadap volatilitas nilai mata uang rupiah terhadap dolar. Demikian Pak Ray. Selanjutnya ke Bapak Ferdi
untuk prospek saham APLN dan BEX. Baik Pak, kita ke APLN terlebih dahulu. Untuk APLN secara sektor properti, kita lihat dari suku bunga bank terlebih dahulu ada peluang untuk kembali menguat pada tahun ini mengingat ketersediaan likuiditas dan juga sinyalemen The Fed akan menaikkan suku bunga ya. Jadi tampaknya tren penurunan suku bunga yang berlangsung pada tahun 2016 akan mulai terhambat di tahun 2017 ini, dan itu menjadi kurang begitu mengimbangkan bagi sektor properti. Nah, beralih ke teknikalnya, untuk saham APLN masih dalam tren very strong bearish Pak. Namun di sini kita lihat dalam waktu 2 minggu terakhir sudah mulai ada konsolidasi di rentang 200 hingga ke 225. Dan ini ada di batas atas dari rentang konsolidasi tersebut, dan kemungkinan akan ada technical correction di saham APLN. Kita lihat jika ada koreksi cukup dalam, maka bisa kembali akumulasi di rentang support bawah di kisaran 200 Pak. Jadi lebih baik ditradingkan di rentang tersebut antara 200 225 untuk saat ini. Kecuali jika dia sudah mulai breakout level 225 dengan volume cukup tebal, maka ini bisa di hold dan kita menantikan pembalikan arah di APLN. Namun seandainya level ini masih belum bisa ditembus dan masih mengarah ke bawah, maka sebaiknya tetap trading dalam jangka pendek di saham APLN. Lalu saham BEX. Untuk saham BEX secara teknikal tampaknya dapat ditradingkan dalam jangka pendek, dan perhatikan jika ada kenaikan drastis maka sebaiknya dalam waktu rentang 2 hari lakukan take profit, karena memang jika ada kenaikan panjang kenaikan tidak akan berlangsung lama. Jadi ini lebih sifatnya spekulatif di saham BEX karena fundamental juga tidak bisa banyak yang diceritakan mengingat masih dalam proses transisi bisnis menuju ke Bank Pembangunan Daerah Banten, dan itu kita harus lihat kembali bagaimana kemampuan dari Pemda Banten mengelola banknya. Demikian Pak Ferdi. Lalu ke Bapak Ahmad Riyandi untuk saham Astra Internasional dan Telkom. Baik Pak. Untuk saham Astra Internasional saat ini sedang berada di area support 8.120, dan kalau kita dari indikator stokastik maupun MACD tampaknya ada peluang untuk melemah. Di sini kita lihat kalau diperbesar ada area support cukup kuat di rentang 7.870 hingga ke 7.900, mengingat 3 garis moving average berhimpitan di daerah tersebut, yaitu moving average 20 hari, 50 hari, dan 100 hari. Jadi perkiraannya akan ada support kuat di area tersebut. Jadi bisa digunakan sebagai entry point di saham Astra Internasional. Untuk saham Telkom sudah kita bahas, akan sedikit di review, dan tampaknya ada peluang untuk kembali melemah saham Telkom. Jadi bisa mungkin sell on strength di rentang 4.000 hingga 4.020 Pak. Namun seandainya dia justru lebih kuat dan menembus level 4.025, maka kita lihat dia untuk menutup gap di rentang 4.050 hingga 4.110 seperti yang terlihat di sini, ada gap cukup besar. Seandainya dia mampu bergerak menguat, maka ada peluang untuk gap ini ditutup terlebih dahulu sebelum kembali terkoreksi. Demikian Pak Ahmad Riyandi. Beralih ke Bapak Markus Putirai untuk saham LPKR dan SMBR. Baik, LPKR sudah kita review tadi. Kita akan melihat harga pada pembukaan. Nah, tampaknya sudah mulai melemah di level 780, tampaknya tadi open di level 790. Jika Bapak ada barang mungkin bisa take profit lebih dahulu Pak, dan menantikan level 730 sebagai entry point kembali. Namun harapannya tidak lebih rendah di level 700 karena ini sudah berada dalam fase konsolidasi di saham LPKR-nya. Beralih ke saham SMBR. Untuk SMBR kemarin lusa ini sempat dibanting pada akhir sesi perdagangan, namun kemarin mampu bangkit lagi. Kalau kita lihat di sini ada peluang untuk kembali menguat ke level 2.580-an hingga ke 2.600. Namun
tampaknya selama dia tidak mampu menembus level 28, ya ini level tertinggi sebelumnya, maka tetap perhatikan ketat dan bermain dalam jangka pendeknya di saham SMBR. Meskipun dari sisi teknikal seperti stokastik maupun MACD tampaknya ada peluang masih untuk menguat di saham SMBR ini. Lalu berikutnya untuk Ibu Marta Jati untuk saham BJBR, baik Ibu. Untuk BJBR tampaknya ada pembalikan arah ini setelah kemarin terkoreksi cukup dalam, namun kalau dari sisi indikator stokastik maupun MACD tampaknya peluang untuk kembali melemah masih terbuka, jadi sebaiknya waspada seandainya dia kembali melemah pada hari ini dan berada di area di harga pembukaan pada intraday-nya, maka sebaiknya dilepas terlebih dahulu dan menantikan level 2500 untuk sebagai support berikutnya. Seandainya level tersebut kembali tembus, maka harapannya tidak lebih rendah dari level 2150 karena itu adalah membentuk newest low di saham BJBR-nya ini. Sekaligus untuk menjawab pertanyaan Ibu Vivi Astuti untuk entry point di BJBR, mungkin Ibu bisa menunggu Bu di level 2500, tapi menantikan juga apakah ketika di level tersebut tekanan jual masih besar. Jika saya masih besar, maka bisa ditunggu lagi dan menantikan di level 2150 untuk entry point-nya. Tapi tetap wait and see untuk aksi tekanan jual. Saat di level support tersebut tekanan jual sudah mereda, maka bisa kembali entry dan tetap diperdagangkan dalam jangka pendek saja di saham BJBR karena volatilitas cukup tinggi. Lalu saham Pegas sudah kita bahas tadi, akan kita review sedikit. Saham Pegas tampaknya hari ini masih berjibaku untuk menembus resisten 2890. Saat dia tidak mampu menembus level 2890, maka bisa sell on terlebih dahulu dan kembali akumulasi di kisaran level 2600, Bu. Berikutnya saham Medco. Untuk saham Medco juga tampaknya jika Ibu ingin entry lebih baik bersabar dulu Bu, karena level resisten 1600 tidak mampu ditembus dan kembali terkoreksi. Bisa coba sebagian entry di level 1390, namun seandainya jika masih melemah maka bisa averaging down di level 1300. Demikian Ibu Vivi. Lalu beralih ke Bapak Boy Senawato untuk saham Jasa Marga dan Kalbe. Untuk saham Jasa Marga sudah kita bahas tadi, akan sedikit direview kembali Pak. Untuk Jasa Marga kita menantikan ada koreksi tampaknya di saham Jasa Marga dan ini adalah peluang baik untuk kembali akumulasi di saham Jasa Marga di kisaran harga 4.200 Pak, karena dalam jangka menengah tampaknya sudah mulai memasuki fase konsolidasi dan berpeluang untuk kembali uptrend di saham Jasa Marga. Jadi bisa tunggu buy on weakness di kisaran harga 4.150 hingga 4.200. Berikutnya saham Kalbe Farma. Untuk Kalbe juga tampaknya sudah mulai mendekati area resisten di kisaran 1570 hingga 1600 dan bisa coba persiapan untuk sell on terlebih dahulu Pak, mengingat juga indikator stokastik maupun MACD sudah berada di atas dan diperkirakan akan ada technical correction sesaat lagi. Namun harapannya tidak menembus di bawah level 1500 untuk mengkonfirmasi area konsolidasi di rentang 1500 hingga ke 1600. Lalu kembali ke Bapak Ray Yosua untuk saham Asri Alam Sutra. Untuk Alam Sutra kemarin juga sudah breakout dari downtrend channelnya. Ini perlu dipantau dalam beberapa hari dan seandainya dia mampu bertahan di atas upper downtrend channel ini, maka bisa kembali diakumulasi dan konfirmasi bahwa Asri sudah memasuki fase konsolidasi seperti PKR. Namun untuk entry point mungkin lebih aman jika di kisaran 360 Pak, untuk lebih amannya, dan harapannya adalah level tersebut mampu dipertahankan dan kembali menguat untuk menuju ke level 400.
Berikutnya Bapak Erwin Yudo untuk saham NIKL, Bumi, SMBR, dan PTBA. Baik, untuk NIKL sudah kita bahas, akan kita lihat sekarang harganya seperti apa. Untuk NIKL masih berpeluang untuk terkoreksi Pak, kemungkinan sampai ke level 2000 untuk hingga 1975 untuk supportnya, dan kita masih menantikan apakah support tersebut kuat atau tidak untuk menjaga momentum kenaikan di saham NIKL. Berikutnya Bumi Resources juga kita harga pembukaannya tampaknya masih menguat Pak, dan peluang untuk menuju level 320-nya terbuka. Jika melewati level tersebut maka peluang untuk kembali menguat masih terbuka lebar, namun yang dari downside-nya adalah harga batubara yang 2 hari terakhir melemah. Mudah-mudahan besok Senin dan lusa bisa kembali menguat harga saham batubara sehingga menopang pergerakan teknikal dari saham Bumi Resources ini. Lalu ke saham SMBR tadi juga sudah kita bahas, akan direview sedikit. Tampaknya ada pembalikan arah namun tipis. Jika dia mampu menembus level 2500 maka bisa diikuti dan kemudian take profit di level 2700-an. Namun saat dia tidak kuat kenaikannya maka lebih baik take profit dan kita kembali menantikan level 2000 hingga 2200 sebagai entry point di saham SMBR ini. Beralih ke saham PTBA. Saham PTBA cenderung bergerak sideways sejak bulan November lalu, meskipun harga batubara juga sudah menanjak. Tampaknya pelaku pasar sudah price in dengan harga batubara sehingga mulai menantikan imbas dari kenaikan harga batubara terhadap kinerja secara fundamental dari saham PTBA. Nah, mengingat harga batubara yang sedikit melemah, ada potensi juga saham PTBA dan saham-saham batubara lain kembali melemah. Kami sarankan tunggu di level 11.000 untuk kembali akumulasi di saham PTBA. Di sini juga kita lihat dari pergerakan MACD-nya yang cenderung bergerak melemah, maka ini biasanya menjadi indikasi awal akan ada koreksi cukup besar di saham PTBA. Jadi sebaiknya wait and see jika Bapak belum memiliki saham PTBA. Demikian Pak Erwin. Ya, untuk pertanyaan dari Bu Teti mengenai SMBR, apakah ini terkait dengan koreksi yang 2 hari lalu, Bu? Kalau 2 hari lalu memang itu penurunan tajam terjadi karena pada menit-menit terakhir ada pembuangan dari broker dana reksa. Jadi 70% transaksi hari itu terjadi pada menit-menit terakhir, jadi memang signifikan jumlahnya. Namun penyebabnya apa, kami juga belum mendapatkan kepastian seperti apa. Jadi lebih baik tetap perhatikan saja dan tradingnya dalam jangka pendek Bu untuk saham SMBR ini. Berikutnya ke Bapak Brian Mustika untuk saham Pakuan dan Telkom. Baik. Untuk saham Pakuan tampaknya berpeluang untuk kembali terkoreksi dulu Pak, namun harapannya dia sudah tidak mampu menyentuh level terendah di level 535-nya lagi, dan supportnya ada di area 560 hingga 570. Jadi level tersebut bisa digunakan untuk entry point, dan seandainya sudah menguat kembali dari menjauhi level 570 bisa menambah porsi di saham Pakuan. Dan harapannya pasca koreksi nanti dan mantul di level 570 dia akan melampaui level 600 dan kita menantikan level 620 hingga 645 sebagai resisten berikutnya di saham Pakuan. Beralih ke saham Telkom sudah kita bahas tadi, namun akan sedikit direview. Tampaknya masih mampu bertahan di zona hijau pagi ini dan mencoba untuk menguji level resisten 4000-nya. Namun kami sarankan coba untuk di take profit terlebih dahulu di level 4000 hingga 4100 selama dia belum ada kenaikan dengan topangan volume yang cukup kuat. Demikian Pak Brian Mustika. Berikutnya ke Pak Johnny Ferry
Untuk saham ICBP dan Unilever, baik Pak. Untuk ICBP masih berada dalam downtrend channel dan saat ini sedang berada di area resisten, yakni di area upper downtrend channelnya. Dan dari indikator stochastic dan MACD juga berpeluang untuk menunjukkan koreksi. Jadi jika Bapak ada barang bisa coba sell on terlebih dahulu. Seandainya barang yang berada di atas dan masih rugi, tidak perlu di short semua, cukup sebagian saja, dan kita menantikan area 7.900 hingga 7.800 sebagai entry point kembali di saham ICBP-nya. Lalu ke saham Unilever, tadi juga sudah dibahas, akan kita review sedikit. Unilever hari ini tampaknya kembali melemah, dan harapannya tidak lebih rendah dari level 38.700 Pak, karena sudah mulai memasuki fase konsolidasi jika sudah mampu bertahan di level tersebut. Namun jika ada koreksi dalam seperti kejadian tanggal 21 Desember dan bahkan tanggal 11 November, maka lebih baik tahan untuk beli dan menantikan sampai tekanan jual mereda di saham Unilever. Harapannya adalah tidak lebih rendah dari level 37.800 untuk mengkonfirmasi adanya konsolidasi. Jika ada level ini kembali tembus, maka ini masih dalam fase very strong bearish dan sebaiknya tunggu saja Pak sampai ada tanda-tanda pembalikan arah untuk kembali akumulasi. Demikian Pak Joni. Ya Pak Robert, untuk Pegas dan HMSP akan saya ulang. Untuk Pegas tampaknya sudah agak kesulitan menembus resisten 2.900 dan mungkin bisa coba di take profit dulu Pak di level 2.900 dan kembali akumulasi di level 2.600 sebagai supportnya. Namun dalam tren jangka menengah tampaknya kita lihat di sini ada peluang bagi saham Pegas untuk kembali menjadi uptrend karena memang kenaikannya cukup panjang waktu dari tanggal 14 November hingga 14 Desember, berlangsung sebulan penuh ini kenaikannya, dan koreksi yang terjadi berikutnya pun tidak lebih rendah daripada level lower sebelumnya. Jadi ini berpeluang untuk kembali uptrend di saham Pegasnya. Jadi jika Bapak ada barang bisa keep, namun jika Bapak ingin ditradingkan saja bisa coba sell on terlebih dahulu dan kembali akumulasi di level 2.600-nya. Lalu saham HMSP. Untuk HMSP tampaknya bisa coba sell on terlebih dahulu Pak dan kembali akumulasi di level 3.800 karena rentangnya memang saat ini ada di kisaran 3.800 hingga 4.000. Selama dia belum menembus level 4.000 dengan volume tebal, maka sebaiknya tetap ditradingkan di rentang ini Pak di saham HMSP-nya. Demikian. Berikutnya ke Ibu Levi. Selamat pagi Ibu. Untuk saham Waskita, MPPA dan Antam Baik. Pertama kita ke Waskita terlebih dahulu. Untuk Waskita masih mencoba menembus resisten di level 2570 hingga 26 Bu, dan masih struggling di sana. Namun polanya membentuk ascending triangle, ada peluang bagi level 2600 ini untuk di breakout. Seandainya ada koreksi hingga ke level 2470 hingga 25, maka ini bisa digunakan sebagai entry point di saham Waskita Bu. Berikutnya saham MPPA. Untuk MPPA masih dalam downtrend Bu, jadi bisa coba wait and see terlebih dahulu jika Ibu ada barang. Untuk cut loss juga sudah menanggung, lebih baik tunggu hingga ada ketahuan bottomnya di berapa dan averaging down di sana. Jadi kita masih wait and see di saham MPPA. Lalu Antam. Untuk Antam juga masih cenderung sideways selama dia tidak menembus level 850, maka ini masih bisa ditradingkan dengan rentang 850 hingga 900 Bu. Jadi dalam jangka pendek masih di sana arahnya. Dan jika dia sudah mampu menembus level 900, maka baru bisa ditambah posisi karena kita melihat level 1000 sebagai resisten kembali di saham Antam ini. Demikian. Berikutnya dari Bapak Sultan untuk saham Medco. Untuk saham Medco bisa coba sell on terlebih dahulu Pak dan kembali akumulasi di level 1220 hingga level 1300 untuk lebih amannya. Karena Medco ini sudah mulai memasuki fase konsolidasi dengan rentang tersebut Pak. Jadi sebaik baik ditradingkan saja di saham Medco.
Lalu Ibu Rani untuk saham BJBR apabila sudah punya, bagaimana ke depannya? Untuk saham BJBR ini fundamental sebenarnya baik, namun kenaikan yang terjadi kemarin terlalu fantastis, jadi valuasi sudah menjadi mahal saat ini. Maka kami sarankan jika Ibu sudah ada barang, mungkin bisa ditradingkan saja. Dalam jangka pendek bisa sell on strength di kisaran 3.150 hingga ke 3.200 karena kenaikan yang tidak wajar ini ada kekuatan besar di belakang, jadi sudah melampaui dari faktor fundamentalnya dan itu sangat rawan sekali untuk digoyang. Jadi lebih baik Ibu minimalisir risiko dengan bermain dengan jangka pendek saja. Demikian Ibu Rani. Lalu ada Ibu Foni untuk Kimia Farma. Untuk KF masih cenderung sideways Bu, namun tampaknya ada peluang untuk kembali di bawah MA50, yakni di bawah level 2.600 dan mungkin kisaran untuk akumulasi bisa harga di level 2.400 hingga 2.500. Ya, pagi sama-sama Pak Erwin, mudah-mudahan nyopetnya bisa tersukses. Terakhir dari Ibu Foni untuk saham Adikarya. Untuk Adikarya masih mencoba struggling untuk lepas dari area downtrendnya Bu, dan seandainya ada koreksi maka level 2070 bisa digunakan sebagai level di saham Adikarya. Namun seandainya jebol maka level 2000 mudah-mudahan menjadi level support yang kuat di saham Adikarya. Ya, berhubung sudah lewat dari 20 menit, sudah memasuki waktu trading, kami akan akhiri sesi Philip Morning Market Call edisi hari Senin ini. Mudah-mudahan tetap bisa membentuk cuan untuk perdagangan selanjutnya, dan buat Pak Erwin, mudah-mudahan nyopetnya bisa sepanjang hari Pak. Demikian, selamat pagi dan salam cuan.